Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di hari ini saya Ipul yang bakal menemani Anda semua selama beberapa menit ke depan. Dan ini merupakan kerjasama dialog interaktif bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang ke-6 ya. Kemarin di awal tahun ya kita sempat bertemu pas sebelum pandemi ya. Kalau nggak salah sekitar bulan Februari. Juga setelah itu ada dari Kasih Berantas, ada Kasih P2M beberapa kali. Juga pernah melibatkan dari penggiat anti narkoba ya, dari SMAN 2 Bungku. Juga kemarin ada GAN, Generasi Anti Narkotika Nasional Indonesia Kabupaten Morowali, yang ikut disertakan oleh Kasih P2M dalam hal sosialisasi dan bagaimana kita berkolaborasi dalam hal mencegah peredaran gelap narkoba. Dan merupakan yang terakhir Pak untuk di tahun 2020, merupakan sebuah kebahagiaan kita bisa bertemu lagi dalam dialog interaktif bersama Bapak Kepala BNNK Kabupaten Morowali, Bapak AKBP Mulyadi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya. Memang kalau hasilnya sudah keluar Pak ya. Jadi memang berbicara tentang kesehatan ini beberapa podcast, radio podcast akhir-akhir ini saya selalu menanyakan hal itu karena memang sangat mengejutkan ya untuk Kabupaten Morowali sendiri. Sampai tadi saya lihat itu orang yang karantina mandiri itu 113 orang dan yang dirawat di rumah sakit 14 orang. Total sekitar 127 Pak. Morowali sudah masuk zona merah itu. Iya sih Pak, prihatin juga kita. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang lain sebenarnya bagus Pak. Dalam artian orang-orang yang terkena COVID itu terdeteksi oleh orang nakes ya, tenaga kesehatan. Mereka tidak berseliweran ke sana kemari. Iya, betul. Betul Pak ya. Dan semoga kita semua sehat Pak ya. Ya, alhamdulillah sampai saat ini saya sendiri sehat. Mudah-mudahan masyarakat Morowali juga semuanya sehat. Amin ya Allah. Jadi memang Pak berbicara tentang pencegahan dan juga peredaran narkoba di masa pandemi ini, fakta yang sangat menarik ya. Justru saya sering melihat BNN itu melakukan penangkapan ya. Jadi orang bilang pandemi itu uang sulit, orang lebih banyak di rumah, banyak orang yang dirumahkan, banyak orang kehilangan pekerjaan. Tapi kok justru kasus naik Pak ya? Bagaimana sih Bapak melihat hal seperti ini? Justru di masa pandemi kasus itu malah naik. Apa memang kan orang di rumah saja? Silakan Pak. Nampaknya justru di era pandemi ini ya kelompok sindikat peredaran narkoba ini mereka memanfaatkan peluang ini. Oke. Di saat aparat konsentrasinya kepada permasalahan COVID-19, kemudian juga masyarakat mungkin ya sebagian banyak yang mengalami depresi, ya justru ini dijadikan peluang oleh sindikat narkoba ini. Mereka dengan memanfaatkan peluang ini, mereka menggunakan modus-modus baru seperti ya mereka memanfaatkan jasa-jasa pengiriman, kemudian juga mereka menggunakan nama-nama yang mengelabui aparat ya seperti itu. Seperti di beberapa daerah mereka menggunakan sarana transportasi dengan melabelkan suatu bantuan sosial. Bansos Pak ya. Dalamnya itu mereka menyertakan barang-barang haram seperti itu. Itulah peluang-peluang karena yang kita hadapi ya bukan kelompok biasa. Ini kelompok yang luar biasa transnasional ya. Sehingga kita memang harus bahu-membahu untuk menghadapi ya sindikat peredaran narkoba ini. Betul Pak ya. Kalau kemarin saya dengar talkshow di salah satu radio juga yang bekerja sama dengan BNN di Palu itu mengatakan kalau memang Sulawesi Tengah ini masih nomor 4 Pak ya. Ya. Untuk nasional ya. Penelitian BNN RI dengan LIPI tentang angka prevalensi ya, di Indonesia ini ya kita cukup prihatin ya. Sulawesi Tengah ternyata tingkat kerawanannya ada di ranking 4 itu. Angka prevalensi kita yang tahun-tahun sebelumnya di angka 1,77%. Sekarang angka prevalensi kita meningkat naik jadi 100,80%. Gitu. Jadi ini harus kita evaluasi oleh kita semua. Karena permasalahan narkoba ini bukan permasalahan tanggung jawab sektor BNN atau Polri, tetapi permasalahan narkoba ini menjadi permasalahan kita semua. Karena yang namanya narkoba ini
suatu penyakit masyarakat yang memang harus diselesaikan oleh kita semua, oleh masyarakat. Oleh karena itu kami dari BNN senantiasa melaksanakan program pemberdayaan masyarakat baik di lingkungan swasta, pemerintah, lingkungan pendidikan dan masyarakat itu sendiri gitu. Bagaimana untuk menggugah, mengajak, menyadarkan kita semuanya untuk bersama-sama, untuk sama-sama melakukan upaya pencegahan, karena upaya pencegahan itu lebih penting gitu kan. Lebih baik mencegah daripada mengobati atau menindak. Karena kadang-kadang kalau seandainya masyarakat itu sudah terkena misalnya tindak pidana, dari sisi kemanusiaan juga kita pasti ada perasaan kasihan gitu kan. Jadi lebih baik kita mencegah gitu. Jangan sampai mereka terjerumus ke dunia narkoba seperti itu. Oke Pak, kita sedikit flashback ke belakang Pak. Di saat masa pandemi kemarin puncaknya mulai dari pertengahan Maret Pak hingga saat ini, bagaimana sih metode pelayanan-pelayanan yang ada di BNNK sendiri, mulai dari tes urin dan lain sebagainya di kantor ini Pak? Memang selama situasi pandemi kita mengalami penurunan kemarin tuh dalam masalah pelayanannya, karena ini juga kita mengacu kepada protokol COVID yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat maupun di kabupaten. Di awal-awal COVID ini kan pelayanan kita sempat tutup sesuai dengan surat edaran dari pusat. Jadi kita tidak melaksanakan kegiatan pelayanan untuk sementara. Tetapi begitu situasi sudah berubah, kita diberikan diberikan oleh pimpinan untuk melakukan pelayanan dengan mempedomani protokol COVID. Jadi sekitar bulan Juli Juli kita sudah mulai melaksanakan pelayanan lagi di era new normal, tetapi tetap dengan mempedomani protokol COVID bagi para pengunjung, dari mulai mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan menggunakan masker. Itu tetap kami melaksanakan pelayanan. Walaupun memang kita akui bahwa selama era COVID ini kita juga mengalami penurunan kegiatan karena memang ada refocusing anggaran. Nah, itu refocusing anggaran di beberapa kegiatan. Tapi tetap kami meningkatkan kegiatan di akhir-akhir tahun ini, kegiatan-kegiatan penyuluhan, diseminasi informasi kepada masyarakat, kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih peduli lagi dengan permasalahan narkoba. Kemudian juga masyarakat juga akan lebih peduli lagi untuk menjaga kesehatan gitu kan. Karena ini ada dua permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat ini, permasalahan narkoba dan juga permasalahan COVID itu. Oleh karena itu ya kami dengan moto hidup 100% gitu kan, mengajak kepada masyarakat, mari sadar, sehat, produktif agar hidup kita menjadi bahagia. Sadar, kita harus meningkatkan kesadaran. Kita harus nantiasa menjaga kesadaran diri kita. Apa yang harus kita perbuat, apa yang tidak boleh perbuat. Contohnya masalah narkoba. Narkoba itu kita harus sadari, itu sesuatu yang memang tidak bermanfaat. Baik kesehatan pribadi kita maupun untuk keharmonisan dalam keluarga, juga berpengaruh terhadap permasalahan sosial karena akan meningkatkan tingkat kriminalitas. Nah itu, kalau seandainya kita sadar mana yang baik, mana yang tidak baik, insya Allah hidup kita akan sehat. Itu. Nah kesehatan merupakan sesuatu yang sangat paling berharga. Oleh karena itu di era COVID ini kita harus senantiasa menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan pola hidup, pola makan, dan asupan-asupan yang lumayan bergizi gitu ya, asupan-asupan vitamin, sehingga COVID bisa tercegah. Kalau kita hidup sehat juga, insya Allah kita tidak akan terjumus kepada dunia narkoba, dan hidup kita akan senantiasa produktif. Kalau seandainya kita tetap produktif, ya insya Allah kita akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, baik bagi kepentingan pribadi kita, keluarga, masyarakat, sehingga kita akan senantiasa di era situasi seperti ini akan tetap bahagia. Demikian Pak. Paling penting bahagia Pak ya. Ya, tujuan kita
Nah Pak, terus kita berbicara lagi. Saya justru ngelihat banyak postingan-postingan di medsosnya BNN ya. Akhir-akhir ini Bapak gencar ya, selain melakukan sosialisasi juga melakukan beberapa penangkapan-penangkapan, banyak press release. Mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada pendengar ya dan juga penonton kita prestasi-prestasi apa saja ya, walaupun di masa pandemi Pak tentu ada pencapaian-capaian yang tercapai di tahun 2020 ini Pak. Silakan Pak. Ya memang faktanya di era pandemi ini kasus tindak pidana narkoba tetap tinggi gitu. Tetap tinggi Pak. Iya. Di era ini kami senantiasa koordinasi dengan pihak penyidik dari Polres, bahkan dari Polres pun kewalahan mereka untuk melakukan penyidikan. Ada beberapa kasus yang dilimpahkan ke kita. Jadi kami sampai saat ini sudah menangani 6 kasus itu kan, 6 kasus. Padahal target kita itu kan tidak seperti itu, karena memang BNN fokus kepada pencegahan. Pencegahan. Tapi ya karena situasi ternyata di era pandemi ini kasus narkoba juga tetap meningkat ya rupanya analisa kita ya memang sindikat narkoba ini mereka tidak diam, justru memanfaatkan peluang-peluang yang ada gitu kan. Ya alhamdulillah lah, berkat kesadaran masyarakat untuk menyampaikan informasi-informasi kepada BNN maupun kepada pihak kepolisian, ya beberapa pelaku tindak pidana narkoba kita sudah amankan, kita sudah tangkap. Bahkan baru-baru ini kita ada salah satu bandar yang memang menjadi perhatian masyarakat di wilayah Bumi Raya. Ya kita sudah tindak lanjuti dan dengan kerjasama dengan BNN provinsi. Iya. Oke, selanjutnya Pak, kalau untuk rehab, apakah rehabilitasi itu tetap berjalan Pak di masa pandemi seperti ini? Berjalan, ya masyarakat banyak menyampaikan kepada kami, cuman memang kemarin beberapa bulan terakhir ini ada kendala karena dari Balai Rehab di Makassar sendiri mereka tidak menerima lagi pelayanan rehab gitu kan. Tapi sekarang mungkin udah buka kembali, sehingga pada dan juga memang kita ada kendala juga di era pandemi ini kemarin itu untuk melakukan koordinasi ke provinsi, kemudian untuk misalnya melakukan perjalanan ke Makassar itu agak terbatas, sehingga ini berpengaruh memang. Ya, tetapi untuk rawat jalan kita tetap berjalan. Sampai saat ini kita sudah melakukan rawat jalan klien kita itu sekitar sebanyak 36 orang. 36 orang Pak ya? 36 orang, itu cukup banyak sekali itu kan. Cukup banyak sekali. Selain itu juga masih ada masyarakat yang masih konsultasi ya dengan kita bagaimana untuk keluarganya bisa direhab. Ya mungkin ini akan bertambah gitu kan, Jadi tetap kita melaksanakan kegiatan rehabilitasi, membantu masyarakat yang mengalami permasalahan-permasalahan kecanduan atau menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Kita upayakan, kita bantu mereka dengan kegiatan konseling supaya mereka tidak kembali lagi. Kita berikan masukan, pemahaman kepada mereka, menyadarkan mereka supaya mereka tidak kembali lagi, tidak terjerumus lagi kepada dunia narkoba. Itu upaya-upaya yang kita lakukan. Alhamdulillah beberapa oknum yang sudah kita lakukan rawat, mereka sudah berubah gitu. Mereka menyadari kehilafannya dan berusaha mereka untuk bisa hidup lebih normal lagi gitu di masyarakat. Oleh karena itu kami sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Morowali, kalau seandainya ada keluarganya, sanak pemiliknya yang memang mengalami permasalahan dengan narkoba atau kecanduan narkoba atau dia sudah menjadi korban penyalahgunaan narkoba, nggak usah ragu-ragu, segera konsultasikan dengan pihak BNN untuk kita tindak lanjuti apakah perlu kita lakukan rawat jalan atau kita kalau memang keparahannya parah, tingkat keparahannya tinggi, kita lakukan upayakan rawat inap. Kita bawa ke Balai Rehab Badoka di Makassar. Itu upaya mungkin yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan masyarakat kita.
Oke, selanjutnya Pak, ini kan di masa pandemi orang lebih banyak di rumah, walaupun kabarnya nanti akan sekolah akan akan dibuka tatap muka mulai Januari ya, Iya, iya. walaupun masih belum jelas juga. Menurut Bapak apa sih peran penting dari orang tua? Karena orang tua kan lebih banyak mengawasi anaknya, lebih banyak daring, jadi justru ini kesempatan sebenarnya bagi orang tua untuk membina, memberikan masukan-masukan yang positif kepada anak-anak karena benteng pertama dalam narkoba itu kan keluarga Pak. Silakan Pak. Betul, Mas Ipul. Yang namanya peran keluarga itu sangat penting sekali gitu kan. Karena sumber permasalahan itu biasa berawal dari keluarga. Betul. Seorang anak menjadi nakal, menjadi pecandu karena kurangnya pengawasan dari orang tua, kurangnya pembinaan dari orang tua. Jadi sumber permasalahan itu biasa berawal dari keluarga. Bahkan keluarga yang bermasalah atau keluarga yang kurang harmonis, nah itu bisa menjadi pemicu anaknya terjerumus kepada dunia narkoba. Nah jadi gitu. Narkoba menghancurkan keluarga, keluarga yang sudah hancur, anaknya juga tambah hancur lagi. Oleh karena itu ya kami menghimbau, mengajak kepada semua orang tua, mari kita jaga keluarganya, terutama anak-anaknya, berikan pemahaman-pemahaman kepada anak-anak kita, apa itu bahaya narkoba. Bahaya narkoba untuk kesehatan, bahaya narkoba untuk yang lebih umum lagi, masyarakat itu. Kemudian awasi juga pergaulan anak-anak gitu. Jangan sampai ya anak-anak belum pulang di atas jam 10 dibiarkan, tidak dicari, tidak diupayakan kemana keberadaannya. Nah itu, sehingga anaknya ya merasa bebas di luar, tidak pernah ada yang mengontrol, ya akhirnya bisa terjerumus kepada dunia narkoba. Oleh karena itu kalau seandainya orang tua sayang kepada anak-anaknya, ya lakukan upaya pembinaan, pembimbingan kepada anak-anak, berikan masukan-masukan yang positif kepada anak-anaknya, dan awasi pergaulannya selama di luar. Termasuk juga pergaulannya di dunia maya, karena sekarang modus-modus untuk penyebaran, penyaluran narkoba itu tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi sekarang sudah melalui dunia maya. Mereka penjualan obat seperti ekstasi, sabu-sabu, atau yang sekarang lagi tren tembakau gorila itu melalui media sosial. Oleh karena itu ya orang tua harus mengawasi juga pergaulan anak kita di dunia maya. Jangan sampai orang tua lengah karena dia pikir tidak pernah keluar selama COVID, padahal dia bergaul di dunia maya dengan kelompok-kelompok yang enggak jelas itu, dan sindikat-sindikat peredaran narkoba. Itu kan lebih berbahaya. Memang tantangan orang tua makin hari, makin kesini, makin berat itu. Demikian. Oke, selanjutnya Pak kita closing statement, dan juga kemarin saya sangat tertarik dengan Hani ya. Apa temanya kemarin Pak? Hidup 100%. Hidup 100%. Sadar, sehat, produktif, dan bahagia. Oke, sekaligus Bapak kasih closing statement dan himbauan kepada masyarakat. Silakan Pak. Ya. Bagi masyarakat Kabupaten Morowali yang kami banggakan, kami cintai, di era pandemi COVID ini tentu kita menghadapi permasalahan-permasalahan yang lebih besar. Belum lagi persoalan-persoalan penyalahgunaan narkoba yang makin hari makin meningkat. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan hidup 100%. Apa hidup 100%? Kita tingkatkan kesadaran kita tentang apa yang bermanfaat. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Apa yang baik, apa yang tidak baik. Kita harus sadar. Kemudian, kita harus menjaga kesehatan.
di era pandemi kita harus menjaga kesehatan. Orang sehat, orang normal, tentu dia akan jauh dari penyalahgunaan narkoba. Kalau seandainya kita sehat, maka kita akan produktif. Produktif berarti hidup kita bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat. Kalau seandainya kita bermanfaat bagi lingkungan sosial kita, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang menjadi tujuan hidup semua orang. Oleh karena itu, sekali lagi, mari jauhi narkoba, mari kita jaga kesehatan, terapkan pola hidup 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itulah kunci selamat di era pandemi. Dan kunci bagaimana kita bisa terhindar dari permasalahan penyalahgunaan narkoba. Demikian, Mas Ipul. Oke, terima kasih kepada Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali sebagai penutup dari talk show di tahun 2020 ini, Pak. Nanti kita ketemu tahun depan, Pak. Insya Allah. Semoga